Belajar bersifat dengan sifat Tuhan. Ya, berakhlak sebagaimana akhlak Allah. Kemudian kita membagi kasih sayang itu ke tengah-tengah yang ada di sekitar kita. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Renaissance, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk semua sobat Renaissance yang merayakannya. Konten kali ini tentang Ramadan, dan di samping saya orang yang sangat tepat, guru saya dan guru kami semua di Renaissance Channel, Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Alimul Allama Al-Arif Billah Ustadz Haji Andi Erwin Baharudin. Kahim Ustaz, Alhamdulillah. Madeceng guruku. Alhamdulillah. Insyaallah. Di tengah padat jadwalnya beliau, kami culik beliau malam ini karena beliau salah satu ustadz kondang di Makassar dan sekitarnya. Tapi ustadz tentang puasa nih, ya, perlu berikan pencerahan kepada sobat-sobat Renaissance. Sebenarnya pesan-pesan di balik puasa itu, di balik ibadah puasa itu apa sih sebenarnya? Oh iya, terima kasih. Ini guru saya ini Al-Alimul Allama Al-Arif Billah Syekhul Akbar Ad-Doktor Tabaranuruddin Hafizahullah. Masya Allah. Subhanallah. Ini kan kata-kata doa, kita saling mendoakan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum sobat Renaissance dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita dikarunia Allah sampai lagi pada bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. 1443 Hijriah. Alhamdulillah. Jadi apa ya? Sebenarnya Ramadan itu bulan penyucian, bulan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Ramadan dari segi bahasa terambil dari akar kata ar-ramad. Ar-ramad itu bermakna panas terik yang membakar. Panas terik yang membakar. Dan memang menurut riwayat bulan Ramadan itu di Saudi Arabia, Hijaz waktu itu Saudi Arabia sekarang itu selalu terjadi di musim panas. Ya, karena masih sistem kalender. Sistem matahari bulan ya. Lunisolar ya. Ya, betul. Jadi selalu terjadi pas pada saat cuaca memang lagi terik-teriknya. Maka ulama mengambil kesimpulan ya Ramadan itu dari kata ar-ramad itu bulan pembakaran dosa. Jadi 11 bulan bikin dosa nih. Ya, 1 bulan dibakar dosa. Biasa guru-guru kita menjelaskan itu 11 bulan kita ini dalam kekeliruan. Allah hadirkan rahmatnya 1 bulan dengan kehadiran Ramadan. Tapi ada syaratnya dong. Apa itu? Man qama Ramadan. Dan man shoma. Man shoma itu menahan. Man qama. Waman kama itu maksudnya menegakkan berdiri menegakkan nilai-nilai Ramadan. Siapa yang man kama Ramadana imanan wahtisaban, karena dia percaya kepada Allah, dan wahtisaban hanya mengharapkan perhitungan dari Tuhan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosanya di masa yang lalu. Jadi itu ulama-ulama kita menjelaskan seperti itu. Makna man qama ini mendirikan. Kan selama ini man sama itu puasa di siang hari, man qama itu berarti ibadah lail di malam hari. Iya, itu secara normatif ya. Normatifnya. Tapi secara apa ya? Mungkin sofistiknya mungkin. Secara hakikatnya gimana itu, Ustaz? Belajar melangit deh. Oke, belajar melangit, belajar membumi untuk membumi. Siap. Ya. Belajar bersifat dengan sifat Tuhan. Ya, berakhlak sebagaimana akhlak Allah. Kemudian kita membagi kasih sayang itu ke tengah-tengah yang ada di sekitar kita. Jadi menyerap sifat-sifat kasih sayang Allah, lalu dibagi, dibumikan ya. Satu hal yang kadang kita lupa, kita di bulan Ramadan itu terlalu masyarakat kita lebih mengutamakan kesalehan individual dan ritual. Ya. Salat tarawihnya, salat fardunya, berburu khatam Quran, berburu khatam Quran, kemudian salat 1000 rakaat kayak ustaz ya. Itu kan kesalehan individual. Dan itu penting juga sih sebenarnya. Penting, tapi ada hal yang kita lupakan dari pesan Ramadan itu, bahwa kesalehan sosial harus seimbang ya. Harus seimbang.
bagaimana kita soleh secara individual dan dalam waktu yang bersamaan kita soleh secara sosial. Itu yang diinginkan bulan Ramadan sebenarnya. Oh, Tarbiyah itu yang Allah kehendaki, bulan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan pendidikan, dan pendidikan itu sebenarnya kita peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Jangan sampai misalnya kita sahur, kita berbuka puasa di resto-resto yang mahal. Saya tidak usah menyebut merek ya. Iya. Satu menu saja itu bisa sampai harga 75.000, minumnya sampai 50.000 satu. Tapi Ustaz, kalau diundang kicau sama buka puasa itu begitu bagaimana? Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi maksud saya jangan sampai kesan kita seperti itu. Kita puasa bareng, buka puasa bareng di tempat-tempat mewah. Lalu di sekitar kita itu fuqara wal masakin kita abaikan. Saya pikir ini jauh sebenarnya dari ini Ramadan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya mengasah jiwa untuk peka ya. Iya. Peka kepada sesama. Jadi kalau bahasa kerennya itu mengikis ego untuk menjadi seorang altruis, memedulikan orang gitu ya. Ini. Iya. Melangit untuk membumi. Luar biasa. Catat ya. Melangit untuk membumi. Ini mansama, mankama ini kan dua hal yang sebenarnya secara substantif intinya itu ya, keseimbangan antara aspek sosial dan aspek ritual ya. Ritual. Oke. Nah lalu Ustaz, Rahmat tadi itu membakar ya. Nah dalam sebuah hadis, meskipun ada juga yang mempertanyakan kesahihan hadis ini, yang 3 fase Ramadan itu. Oke. Rahmah, maghfirah, dan itkun minan nar. Ya, saya sih karena ini bukan hadis hukum, jadi ya terlepas dari daifahnya ya, kita terima itu, saya terima itu. Nah, bisa nggak menjelaskan 3 babakan itu, Ustaz? Ulama-ulama menjelaskan, ulama-ulama hadis menjelaskan hadis pembagian 3 fase ini dhaif. Ya. Maksud dalam kategori hadis dhaif. Ya. Tapi untuk fadail amal, ya fadail amal, bolehlah kita sampaikan ke masyarakat, tapi jangan menyampaikan kemudian berbicara dalam menyampaikan kepada masyarakat hadis ini betul-betul dari Nabi. Ya. Jadi dibutuhkan kejujuran ilmiah para mubalik untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan ini hadis dhaif. Bahkan ada yang berkata pembagian fase dalam Ramadan ini adalah metode yang diciptakan para ulama untuk mendekatkan kita ini orang awam. Yang awam ini kepada kesempurnaan ibadah Nabi, ibadah puasa Rasul. Siap. Jadi kan di sini dikatakan awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itkun minan nar. Nah, itu hadis pembagian 3 fase dalam Ramadan. Ya. Jadi awaluhu rahmat, awalnya itu adalah rahmat. Artinya apa? Awal-awal Ramadan 10 pertama, malam pertama sampai hari ke-10, kita harus menyebarkan rahmat Tuhan di sekitar kita, menyambung silaturahmi yang sempat terputus hanya karena perbedaan pandangan kayak kemarin nih, pada waktu pilkada kemarin nih, termasuk perbedaan kemarin nih. Iya, perbedaan penetapan satu Ramadan yang sempat putus silaturahminya hanya karena itu, perbedaan pilihan di pilkada kemarin, di pilpres kemarin. Nah, contoh-contoh itu semua dalam ra-nya Ramadan rahmat itu, awal itu menyambung silaturahmi, bagi kasih sayang. Itu yang paling penting. Yang kedua, yang punya orang tua nih di kampung, bagilah rahmat itu. Jangan sampai kita berbuka sahur dengan makanan-makanan yang mewah, lalu orang tua kita di kampung kita tidak tahu mereka makan. Atau tetangga rumah di samping rumah kita, di sekitar kita. Iya. Tidak perlu terlalu jauh. Jadi awaluhu Ramadan rahmat, ya itu tadi, membagi rahmat Tuhan seluas-luasnya. Karena rahmat Allah wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Jadi bagilah rahmat Tuhan itu kepada sesama kita. Itu di awal Ramadan, 10 awal itu kan sekalipun hadisnya itu dhaif, tapi untuk fadail amal ya bolehlah. Ulama lagi berkata satu pertengahannya maghfirah. Malam ke-11 sampai hari ke-20 maghfirah, ampunan. Ra-nya rahmat, ra-nya Ramadan rahmat, minumnya maghfirah. Ya kata sebagian ulama maghfirah, ampunan. Ampunan ya, berbunuhlah ampunan di bulan itu. Makanya menjelang sahur perbanyak istighfar, menjelang berbuka puasa perbanyak istighfar, karena itu waktu-waktu yang mustajab untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi menjelang sahur dan menjelang buka memohon ampunan. Kalau memohon jodoh bagaimana? Oh, boleh. Asal jangan nambah jodoh ya. Berdoa boleh. Apa saja yang kita memanjatkan kepada Allah, itu waktu-waktu yang sangat mustajab, menjelang berbuka puasa dan menjelang buka dan menjelang makan sahur. Ya. Para jomblo boleh juga boleh minta jodoh di situ. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mimnya Ramadan itu maghfirah. Satu kali orang nanya, ada riwayat
Ustadz, apakah Tuhan masih mau mengampuni dosa-dosa saya ini? Ya. Ya saya jawab, diampuni. Ya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Jaminannya apa? Ya Tuhan menjamin. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam menzalimi dirinya, la taqnatu min rahmatillah. Oke. Nah, itu kan. Janganlah kalian berputus harapan dari rahmatku, kata Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena sesungguhnya aku ini Allah Tuhanmu akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya kata Allah, aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mari kita perhatikan ayat ini. Ghafur rahim. Ya. Dimulai dengan kata la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus harapan dari rahmat. Ya. Apa itu rahmat? Ulama-ulama kita menjelaskan rahmat itu bisa bermakna kasih sayang, ketenangan, keteduhan, kedamaian, ketentraman, keselamatan. Ya. Luas ya? Luas maknanya rahmat. Karena satu akar kata dengan rahim ya. Iya, Iya. satu akar. Luas maknanya. Jadi jangan berputus harapan dari rahmatku, termasuk dari kasih sayangku, kata Allah. Ya. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena sesungguhnya aku ini Tuhanmu akan mengampuni seluruh dosa-dosamu tanpa terkecuali. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menurut riwayat asbabun nuzul ayat ini turun, satu kali ada seorang laki-laki datang bertamu kepada Rasulullah, kemudian mengadukan kepada Nabi tentang dosa-dosanya. Curhatlah dalam bahasa kita sekarang. Dia sampaikan kepada Nabi item-item dosa-dosanya. Wah, rupanya dosa-dosa besar semua. Kalah kita ya. Kalah kita. Rupanya dosa-dosa besar semua. Disampaikan kepada Nabi. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, apakah Tuhan masih mau memaafkan kesalahan-kesalahan saya ini? Mengampuni dosa-dosa saya ini? Nabi diam. Menurut riwayat sampai 3 kali orang ini bertanya, mengulang-ulangi pertanyaan yang sama. Barulah turun ayat itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ya ibadi, katakan kepada hamba-hambaku. Nabi berkata, baru saja Jibril turun kepada aku menyampaikan ayat ini untukmu dan untuk umatku dari kalangan pendosa. Saking girangnya orang ini berkata, ya Rasulullah, benarkah Allah menjawab? Iya, baru saja Jibril datang memberikan kepadaku, memberitahukan kepadaku bahwa Allah mengampuni dosa-dosamu dan kepada umatku dari kalangan pendosa. Nah, jadi ini bulan Ramadan, bulan ampunan. Maka mari kita memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebanyak-banyaknya memohon ampunan Allah. Termasuk juga mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain. Iya. Sebelum orang lain itu minta maaf. Jadi membersihkan seluruh dalam hati, kilah itu ya, dalam hati. Ada sesuatu yang tidak nyaman dalam hati kita kepada orang. Iya. Misalnya kemarin ini banyak jengkel sama Menteri Agama nih. Iya. Karena soal diksi itu tadi, diksi rasa bahasa tentang anjing itu dan suara azan. Kan banyak yang salah paham. Banyak yang jengkel. Sampai ada saya lihat di sosial media itu rombongan ibu-ibu yang berhijab injak-injak menginjak-injak gambar beliau. Saya pikir itu semua hal yang itu mempertontonkan hal yang tidak elok. Katanya ingin menegakkan kebenaran, tapi apa yang dia lakukan justru nahi mungkar dengan cara yang mungkar kan juga cara yang mungkar. Itu tidak dibenarkan. Nah, ini semua yang harus kita hilangkan di bulan suci Ramadan ini. Lalu ikun minan nar. Akhiruhu Ramadan, akhirnya 10 terakhir 21, 29 sampai 30 itu pembebasan dari api neraka. Siapa yang dibebaskan dari api neraka? Kembali lagi ke hadis itu tadi, man qama yang man qama, bukan cuma yang man shoma. Menegakkan Iya, menegakkan nilai-nilai Ramadan. Menegakkan itu termasuk dalam aplikasi keseharian. Iya. Satu paket itu ya, bukan hanya sekedar menegakkan dengan ritual, tapi juga dalam aspek keseharian di tengah masyarakat. Melangit, dengan ritual kita melangit, dengan sosial kita membumi. Sosial kita membumi. Luar biasa. Jadi Ustaz, terus kan ada doa tuh ya. Kalau itu minana, saya ingat doa itu yang selalu kalau guru kita Haji Juliadi Solo memimpin. Iya. Subhanaka ya la ilaha illa antal gaus al-gaus halisna minan nar ya Rabb. Ya gitu. Itu ada hubungan juga ya. Iya, ya, itu kan dibaca tiap malam ya biasa. Guru kita pimpin itu tuh. Halisna minan nar ya Rabb. Bebaskan kami dari neraka. Nah, ini itu minan nar itu ya. Nah, untuk terbebas dari api neraka, maka kita juga harus menghilangkan angkara murka dalam diri kita. Dan doa itu kan menurut guru kita afdal dibaca di 10 malam terakhir. 10 terakhir. Iya. Nah, terus
Ramadan puasa ini kan satu paket selama 29 atau 30 hari, malamnya qiyamul lail. Pamungkasnya zakat. Iya. Bisa dijelasin Ustaz? Itu menunjukkan tadi. Jadi penutup penyempurna dari kesalehan individual itu adalah kesalehan sosial. Kembali lagi setelah melangit membumi. Jadi pamungkasnya ditutup dengan zakat fitrah, ya, dan sedekah dan amal-amal sosial yang lain. Itu menunjukkan kepada kita bahwa betapa nilai kesempurnaan ibadah perjalanan seorang hamba kepada Tuhannya tidak bisa lepas dari dua faktor ini, dari dua hal ini. Hablum minallah wa hablum minannas. Zakat itu kan juga mensucikan ya, lewat sebagian harta ya. Berarti ada dua makna di situ, vertikal horizontal ya, ke atas, ke langit dan ke bumi juga ya. Jadi ya katanya benar nggak kalau meskipun berpuasa, meskipun beribadah Ramadan, tapi lalai bayar zakat itu puasanya nggak sempurna, nggak sempurna. Iya, karena ini selalu bergandengan. Itu perintah melaksanakan sholat dan zakat itu selalu bergandengan. Siap. Kesolehan, beramal soleh, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, itu selalu bergandengan. Amanu wa amilus sholihat, iman dan amal soleh, sholat, zakat, itu selalu bergandengan. Ini semua sangat jelas menunjukkan bahwa agama kita ini memang mengarahkan kita untuk menjadi soleh individual dan dalam waktu yang bersamaan soleh secara sosial. Bingkainya adalah cinta. Seperti kata guru kita. Mullah Juliadi. Bingkainya adalah cinta. Iya. Kemarin kami juga ambil video dengan beliau. Ramadan bulan cinta. Masya Allah, luar biasa sekali. Iya. Nah terakhir Ustadz, mungkin ada pesan-pesan untuk sobat Renaissance, pencerahan lah. Karena kan penting juga taklim tentang Ramadan. Jadi kan selama ini jangan sampai Ramadan itu hanya kita jadikan sebagai rutinitas tahunan, yang tak berbekas 11 bulan. Jadi kalau istilah saya religius sebulan, 11 bulan sekuler kan. Apa pesan-pesan? Ini kan awal dari taklim Ramadan. Nah, kemudian pesan-pesan pencerahannya dari Ustadz ini. Iya, setiap momentum Ramadan, setiap tahun hadir ke tengah-tengah kita ini tentu harus selalu membawa perubahan kepada kita. Perubahan yang paling mendasar adalah bagaimana kita belajar menjadi manusia. Mengertilah manusia, manusiakanlah manusia, pahami batasan masing-masing. Apa lagi Ustaz? Mengertilah manusia, belajarlah menjadi manusia, mengertilah manusia, manusiakan manusia, pahami batasan masing-masing. Ini 4 hal ini, kata Gus Mus, guru kita Kiai Mustafa Bisri, kalau kita bisa ijawantahkan dalam kehidupan hablum minannas itu, nggak akan ada itu keributan. Nggak ada kegaduhan ya? Nggak ada kegaduhan. Semua akan cinta saja. Semua akan cinta. Kembali lagi kepada apa yang disampaikan guru kita Ustaz Juliadi. Semua karena cinta. Semua karena cinta. Semua karena cinta. Iya. Saya pikir itu. Tidak ada penantian cinta. Tidak ada penantian. Yang menimbulkan duka. Ya. Semua penantian pasti membawa ke kebahagiaan. Saya pikir itu. Begitu ya. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan. Iya. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang bahagia. Yang oke. Bahagia karena dia taat, karena dia qanaah, karena dia wara dan dia ikhlas. Nah, itu tawadu ya, dia tawadu, dia qanaah, dia wara dan dia ikhlas. Ini variabel kebahagiaan memang. Ini kalau kita sudah mengafirmasi 4 ini pasti kita bahagia. Insyaallah. Dan semoga Ramadan kali ini mengantarkan kita pada melangit, takwa yang sesungguhnya, melangit untuk membumi. Iya. Oke, Sobat Renaissance, demikian pencerahan dari guru kita Al-Ustadz Haji Erwin Baharudin. Lain waktu kita akan membersamai beliau lagi, memberikan pencerahan pada tema-tema yang lain. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.